Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari Khawarij dan Murji'ah. Adapun di sini tentang pengertian Khawarij adalah secara harfiah berarti mereka yang keluar. Menurut istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij juga disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Awal keluarnya mereka dari pemimpin kaum muslimin yaitu pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika terjadi musyawarah dua utusan mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut Harura atau satu tempat di daerah Kufah. Oleh sebab itu mereka juga disebut Al-Khururiyah dalam mengajak umat Islam mengikuti garis pemikiran mereka. Kaum Khawarij sering menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah. Adapun tokoh-tokoh utama pada kaum Khawarij ada antara lain Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, Abdullah bin Basir. Adapun sekte-sekte dalam golongan Khawarij ini adalah sekte Muhakkimah yang merupakan sekte pertama, yakni golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada sekte Azarikoh yang lebih radikal, sebab orang yang tidak sepaham dengan mereka dibunuh. Dan yang ketiga sekte Najdat yang merupakan pecahan dari sekte Azarikoh. Yang keempat ada sekte Al-Ajaridah yang dipimpin Abdul Karim bin Ajrat, yang dalam perkembangannya terpecah menjadi beberapa kelompok kecil seperti Syu'aibiyah, Hamziyah, Hazimiyah, Maimuniyah, dan lain-lain. Dan ajaran dari Khawarij ini yaitu yang pertama yang secara umum adalah khalifah tidak harus berasal dari keturunan suatu suku, bangsa atau keturunan Rasulullah Muhammad SAW saja, bahkan dari kalangan mana saja diperbolehkan. Dengan demikian setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezoliman. Yang selanjutnya khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya Utsman dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase tahkim, ia dianggap telah menyeleweng, mengharuskan seseorang khalifah berbuat adil dan menetapi syariat Islam. Dan selanjutnya, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, dan bila dia disebut kafir, sehingga harus dibunuh. Yang sangat anarkis atau kacau lagi, mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Yang selanjutnya, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam dar al-harb atau negara musuh. Sedangkan golongan mereka sendiri dianggap berada dalam dar al-Islam, negara Islam. Seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Dan selanjutnya di sini ada Murji'ah. Kaum Murji'ah ini adalah pengertiannya sendiri berasal dari kata arja'a, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertobat. Ajaran-ajaran pokok dari kaum Murji'ah ini adalah yang pertama itu ada pengakuan imam cukup hanya dalam hati. Jadi pengikut golongan ini tak dituntut untuk membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri. Karena imam dan amal perbuatan dalam Islam merupakan suatu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Yang kedua, selama meyakini
2 kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat kelak. Tokoh-tokoh utama di dalam golongan ini yakni adalah Hasan bin Bilal Muzni, Abu Salat Samman, dan Dirar bin Umar. Dalam perkembangan selanjutnya, golongan ini terbagi menjadi kelompok moderat yang dipelopori oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Murji'ah pada awalnya muncul disebabkan persoalan-persoalan politik, terutama masalah khalifah, yaitu siapa yang paling berhak mengganti posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah beliau terbunuh. Persoalan khilafah ini telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam Islam. Golongan yang bertentangan itu diantaranya Khawarij, yang pada mulanya merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian jadi memusuhi Ali bin Abi Thalib dikarenakan menurut kaum Khawarij bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan yang teramat fatal. Sikap permusuhan ini membuat para pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib bertambah keras dan kuat untuk membelanya. Golongan ini dikenal dengan nama Syiah. Kedua kelompok ini saling kafir mengkafirkan satu sama lain. Dengan demikian, persoalan khilafah akhirnya beralih pada persoalan teologi, karena sudah menyangkut persoalan dosa besar dan kafir. Menurut Murji'ah, orang Islam yang melakukan dosa besar tetap diakui keimanannya dan tidak dikafirkan, karena menurut mereka yang menentukan mukmin atau kafirnya seorang adalah keyakinan dan keimanannya, bukanlah perbuatannya. Dan sekte-sekte dalam Murji'ah terbagi menjadi dua, yakni Murji'ah moderat. Murji'ah moderat yang berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan, dan ada kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosanya tersebut. Perihal iman, Murji'ah moderat berpendapat iman adalah pengetahuan dan pengakuan akan segala yang datang dari Allah. Bahkan iman tidak memiliki sifat bertambah ataupun berkurang, dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam hal keimanan. Yang kedua, di sini ada Murji'ah ekstrim, berpendapat setiap muslim yang beriman kepada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikatakan kafir, karena iman dan kafir tempatnya di dalam hati, bukan pada bagian lain dari tubuh manusia. Sekalipun seseorang itu menyembah berhala, bagi Allah orang itu tetap seorang yang sempurna keimanannya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya bermanfaat bagi semua kalangan